BICC Kids. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Oke adik-adik, kita mau apa? Doa. Oh iya, adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami bisa bangun pagi, kami bertemu sama orang yang kami sayang. Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan, biarkan kami melompat dan menari untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo BICC Kids. Halo. Belum kedengeran suara adik-adik di rumah, sekali lagi. Halo BICC Kids. Halo. Yeay, siapa yang hari ini sudah siap beribadah? Sudah pakai baju yang cakep, sudah mandi, sudah sikat gigi, angkat tangannya. Saya. Oke, senyum dulu ya sama papa mamanya di sebelahnya atau kakak adik. Dan senyum juga di layar kaca adik-adik ke kakak-kakak, kakak Jian dan kakak Vero dan kakak Tania. Wow, udah cantik-cantik ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian, oke? Semuanya tepuk tangan sama-sama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja Segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa adik-adik? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja, oh, dialah raja. oh, Dialah raja. yeay. Ya sekarang kakak tanya siapa adik-adik yang bawa tangannya? Siapa yang ada kaki? Saya. Coba kakinya diinjek-injek gini. Jalan di tempat, bisa semua ya kak Iya. ya. Yang punya mulut coba katakan amin. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Semuanya harus pakai gaya, pakai gerakan ya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan, hati-hati
tangannya dikeluarin, bisa bikin bentuk kayak gini nggak? Bisa ya, ini artinya apa katanya Kak? Love. Jempol sama telunjuk jadinya love. Siapa di sini adik-adik yang love sama Jesus? Ayo. Kita nyanyikan lagu ini ya. I love you Jesus. Yes. Musik Kak Fris. Badannya digoyang. Sekarang adik-adik boleh lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Kita mau dengarkan firman Tuhan, habis ini kita siapkan hati kita lebih lagi siap untuk dengar Tuhan bicara sama kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami bisa panggil Engkau Bapa. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku
buka telinga kami. Sekarang ku buka telingaku, Ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ya Tuhan, kami mau dekat sama Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau selalu kenal Tuhan lebih lagi setiap hari. Kami mau tahu, kami mau merasakan Tuhan di dalam setiap waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, bahkan sampai kami tidur. Kami ingin merasakan Tuhan. Kami pengen tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kami. Yes, amin. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami pengen tahu isi hati Tuhan. Yes, amin. Katakan lebih sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Katakan biar ku mengenalmu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih buat segalanya, buat segalanya, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kesediaan-Mu, buat kesediaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pertolongan dalam hidup kami. dalam hidup Kami mau kenal Tuhan Kami mau kenal Tuhan lewat firman-Mu, lewat firman yang sebentar lagi yang sebentar kami lagi mau dengar. kami mau dengar. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya semua? Kanovi percaya adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Oh iya, sebelum Kanovi cerita, kayaknya ada yang kelupaan deh. Apa ya yang kelupaan? Oh iya, Kanovi lupa. Kanovi lupa bilang terima kasih tadi sama Pak Satpam. Karena tadi Pak Satpam sudah membantu Kanovi untuk membukakan pintu gerbang dan memarkirkan motornya Kanovi. Ih, Kanovi lupa. Nanti deh Kanovi mau balik untuk bilang terima kasih sama Pak Satpamnya. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik semua
yang pernah punya pengalaman yang sama seperti Kak Novi, lupa bilang terima kasih sama orang yang pernah membantu kita, lupa bilang terima kasih sama orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ayo adik-adik coba ingat-ingat, pernah nggak adik-adik punya pengalaman seperti Kak Novi, lupa untuk say thank you sama orang yang pernah menolong kita. Nah adik-adik, ternyata bukan cuma Kak Novi atau adik-adik yang pernah lupa untuk bilang terima kasih. Ternyata di dalam Alkitab juga ada sekelompok orang yang pernah lupa untuk bilang terima kasih karena sudah dibantu. Yuk kita simak ceritanya adik-adik ya. Suatu kali Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota, namanya kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini adik-adik ada sebuah desa. Dan ketika Tuhan Yesus ada di sebuah desa itu, ada 10 orang. Ada berapa adik-adik? 10 orang ya. 10 orang yang saat itu mereka menderita penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu seperti apa? Sakit kusta itu adalah sakit yang berhubungan dengan kulit ya. Pada mulanya terjadi bintik-bintik kecil, tapi dari bintik-bintik kecil itu, bintik-bintik kecilnya bisa semakin membesar dan semakin banyak memenuhi seluruh kulit yang ada di tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung kepala, wajahnya, tangannya, semua bagian tubuhnya terpenuhi dengan borok-borok ya adik-adik ya. Dan kalau adik-adik mau tahu, penyakit kusta itu penuh dengan nanah adik-adik. Nah dari nanah itu nanti itu semakin membesar, meluas, banyak memenuhi tubuh kita, dan bahkan bisa sampai membuat jari-jari tangan dan kaki terputus. Wah adik-adik pokoknya serem banget deh kalau adik-adik ketemu sama orang yang kena sakit kusta ya adik-adik. Dan pada zaman itu adik-adik, orang yang terkena sakit kusta adalah orang yang dikucilkan, adalah orang yang dijauhi sama orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang sakit kusta gak boleh dideketin. Kenapa? Karena penyakitnya bisa menular ya adik-adik. Nah suatu kali ketika 10 orang yang penyakit kusta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mau meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Pada saat itu mereka berteriak dari jauh dan mereka memanggil Tuhan Yesus. Guru, Guru, Yesus kasihanilah kami, katanya mereka. Guru, Guru, Tuhan Yesus kasihanilah kami, sembuhkan kami. Dan pada saat itu Tuhan Yesus meresponi mereka. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kepada para imam-imam. Ya adik-adik, kenapa pergi pada imam-imam? Karena pada saat itu yang bisa menentukan ya orang sakit kusta itu sembuh atau belum sembuh itu hanyalah para imam. Ya adik-adik, para imam yang menentukan apakah mereka bisa kembali untuk bermasyarakat atau tidak boleh. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menemui imam-imam ya. Adik-adik, 10 orang kusta itu akhirnya mereka pergi kepada imam-imam. Dalam perjalanan mereka menuju para imam adik-adik, tiba-tiba mereka mulai sembuh adik-adik. Penyakit kusta yang ada di tubuh mereka mulai hilang. Penyakit kustanya, borok-boroknya semuanya mulai hilang dari tubuh mereka adik-adik. Dan sampailah mereka kepada para imam-imam, dan imam-imam pada saat itu memutuskan bahwa mereka boleh kembali kepada keluarga mereka. Mereka boleh kembali untuk bertemu dengan teman, sahabat, orang-orang yang mereka sayangi. Karena mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, dari 10 orang yang memiliki sakit kusta ini dan mereka semuanya sudah disembuhkan sama Tuhan ya adik-adik, semuanya mereka sangat bahagia. Saking mereka bahagianya adik-adik,
mereka segera lekas-lekas ingin melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali kepada keluarga mereka. Tetapi adik-adik, dari 10 orang yang mengalami sakit kusta ini dan disembuhkan, hanya 1 orang yang mereka ingat sama Tuhan Yesus. Mereka ingat sama Tuhan Yesus. Oh iya, yang menyembuhkan aku kan Tuhan Yesus. Aku belum bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, 1 orang ini dia adalah orang Samaria. Dia kembali sama Tuhan Yesus. Dia kembali, dia lari sama Tuhan Yesus. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kalau Kak Novi bisa gambarkan sebagai seorang Samaria yang saat itu kembali sama Tuhan Yesus, ya adik-adik, dia pasti sangat bersuka cita. Dia bilang terima kasih, dia bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan saya dari penyakit kusta ini. Dan saat itu adik-adik, Tuhan Yesus bertanya, kemanakah 9 orang yang lainnya? Bukankah mereka juga memiliki penyakit kusta dan mereka juga sudah sembuh? Tuhan Yesus bertanya seperti itu kepada si 1 orang yang kembali sama Tuhan Yesus. Dan ternyata adik-adik, kembali nggak yang 9 orang itu? Enggak adik-adik, mereka lupa sama perbuatan baik dan kesembuhan yang telah Tuhan berikan untuk mereka. Mereka lupa sama anugerah yang Tuhan berikan buat mereka. Dan hanya 1 orang yang kembali mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Coba adik-adik bilang di rumah. Kalau ada dedeknya, kakaknya, cicinya, adik-adik bilang, jangan lupa bersyukur ya kak, jangan lupa bersyukur ya dek, jangan lupa bersyukur ya. Nah adik-adik, penting untuk adik-adik dan kita semua belajar untuk selalu bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun. Apa sih yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus bersyukur adik-adik. Kalau ketika adik-adik bangun di pagi hari, adik-adik masih bisa membuka mata adik-adik masih bisa menghirup udara segar, adik-adik masih bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena Tuhan masih menganugerahkannya buat kita semua adik-adik ya. Nah coba kalau adik-adik bayangkan, banyak orang saat ini yang mereka semua susah untuk bisa bernafas dengan baik adik-adik ya. Susah untuk mendapatkan pernafasan dengan baik karena mereka sakit, karena mereka sedang terkena virus bahkan di musim seperti ini ya adik-adik ya. Mereka sesak, mereka nggak bisa bernafas dengan baik. Tapi kalau kita masih bisa bernafas, itulah kita harus belajar untuk bersyukur ya adik-adik. Dan kemudian yang kedua adik-adik, apa yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Kita harus bersyukur dengan apapun yang kita punya adik-adik. Banyak orang yang saat ini mungkin mereka nggak punya apa yang kita punya adik-adik ya. Mungkin kita punya tempat tinggal yang nyaman untuk kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa makan di tempat meja makan bersama dengan papa mama, dengan keluarga. Banyak sekali adik-adik di luar sana ternyata mereka nggak punya tempat tinggal sebagus yang kita punya. Mereka nggak punya tempat tidur sebagus yang kita punya. Mereka juga nggak bisa makan seenak makanan yang kita bisa makan hari ini adik-adik. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang kita punya, yang Tuhan berikan untuk kita ya adik-adik, oke? Dan yang ketiga adik-adik, apa yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Kita harus bersyukur adik-adik karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang selalu peduli sama kita, punya Tuhan yang selalu menolong kita, punya Tuhan yang selalu ada buat kita adik-adik ya. Nah itu adalah berkat yang luar biasa dalam hidup kita adik-adik. Apapun keadaan adik-adik, jangan pernah lupa untuk bersyukur, berdoa kepada Tuhan setiap hari. Say thank you setiap hari sama Tuhan. Tuhan makasih buat papa mamaku, terima kasih buat keluargaku, terima kasih buat rumah yang aku punya, terima kasih Tuhan
Kalau adik-adik mau tahu, banyak loh yang nggak bisa sekolah seperti adik-adik sekarang. Tapi kalau kita bisa sekolah, itu semua berkat dari Tuhan karena Tuhan sayang sama kita. Oke adik-adik, jadi jangan lupa bersyukur untuk apapun yang kita punya saat ini. Adik-adik, kita mau sama-sama belajar ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya sama-sama kita mau buka di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Kak Novi bacakan ya buat adik-adik semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Wah adik-adik, ayat ini harus adik-adik ingat sepanjang kehidupan adik-adik bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik hafalin ya sama-sama. Yuk 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah sebab Dia baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa selalu bersyukur. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Dan kita mau jadi sama seperti orang Samaria tadi. Satu orang tadi yang kena penyakit kusta yang tidak pernah lupa untuk bilang makasih sama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau berdoa, tundukkan kepala kita sama-sama di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini, kami bisa dengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar dari 10 orang yang terkena sakit kusta, kami belajar hanya ada satu yang kembali kepada Tuhan untuk bilang terima kasih. Tuhan, kami mau meneladani apa yang dilakukan oleh satu orang yang kembali sama Tuhan ini. Kami mau selalu berterima kasih, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kami punya. Karena kami tahu semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Semua yang kami bisa nikmati, semuanya adalah pemberian Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu berterima kasih kepada Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3-10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 3-10. Berbahagialah orang yang miskin karena di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Thank you. Matius 5 ayat 3-10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Thank you.